Ya. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pagi ini, kita awali dengan berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Setelah itu kita ngaji dulu. Kebiasaan tiap pagi kita kan ngaji. Ya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita ngaji dulu. Lanjutannya dari surat kemarin, surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 66. Sudah dibuka semua? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walabdallin. Amin. Tadi kita sudah awali dengan berdoa dan ngaji bersama. Kebiasaan kita tiap pagi kita kan ngaji dulu. Kemudian kita masuk materi. Materi dari kemarin kita sudah sedikit singgung kaitannya dengan apa yang disebut dengan KKA, ya. Kita refleksi sebentar. Kemudian jadi yang akan kita bahas nanti adalah coding dan kecerdasan artifisial. Kita tahu
bahwa kurikulum nasional yang sekarang diterapkan itu ada mata pelajaran yang baru yang mana untuk kemarin kurikulum merdeka itu kan belum ada, sehingga sekarang muncul mata pelajaran KKA. Dan sebetulnya apa toh KKA itu? Yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian apa yang akan dibahas yaitu mengenai tentang bagaimana nanti kita pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial itu sendiri dalam khususnya nanti pembelajaran. Tidak hanya untuk mata pelajaran KKA sendiri, tetapi nanti bisa diaplikasikan, diinkludkan dengan mata pelajaran yang lain dengan tetap kita menggunakan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, nanti yang kita pelajari definisi dan perangkat KKA, kemudian memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, gitu ya. Kemudian pengoperasiannya nanti seperti apa, bagaimana, kemudian tool yang digunakan nanti apa saja, kemudian termasuk nanti kalau kita mempelajari KKA itu karir yang akan mungkin bisa kita nanti pasca lulus misalkan atau melanjutkan itu di bidang apa saja ya, yang menunjang. Kemudian kolaborasi itu maksudnya mengimplementasikan KKA itu dalam kehidupan, baik itu dalam produksi, misalkan kita mungkin nanti sebagai wirausaha, kemudian menjadi ilmuwan, itu kita mengaplikasikan KKA ke dalam kehidupan itu. Nah, kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Mungkin dari kalian ada yang sudah punya gambaran apa artifisial atau kecerdasan buatan. Menurut kalian kira-kira apa? Ada yang punya pendapat? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu apa? Menurut kalian, di benak kalian kalau mendengar atau mungkin yang lebih sering dengan istilah AI atau AI, mungkin lebih familiar ya, lebih sering mendengar kata itu. Kira-kira apa? Kalau mendengar kata AI atau AI itu apa? Alat bantu gitu. Alat bantu yang nanti bisa kita refleksikan, kita gunakan untuk berbagai keperluan, gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ya. Termasuk di dalamnya KKA itu nanti fungsinya untuk apa atau kecerdasan artifisial itu untuk apa? Nah, ini kita melihat dulu sejarahnya ya, sejarahnya bahwa sebetulnya kecerdasan artifisial itu ada sejak zaman dulu atau AI atau ada disebut dengan Bapak AI. Ya. AI itu adalah AI, gitu ya. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Komputer cerdas itu tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah yang sederhana, tetapi permasalahan yang kompleks, yang signifikan itu bisa diselesaikan dengan komputer cerdas. Kemudian berikutnya ya, oleh Elaine Rich tahun 83 itu juga termasuk pakar AI. Itu dalam penulisan buku Artificial Intelligence-nya, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Artinya dengan bantuan AI ini kita akan melakukan itu lebih mendekati sempurna, lebih baik dari sebelumnya, Kemudian berikutnya adalah IBM. IBM ini sebuah perusahaan di Amerika, pusatnya di Amerika, dan bisa dikatakan IBM itu adalah pemimpin global dalam teknologi, itu penyedia baik hardware maupun software. AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Jadi dengan bantuan AI itu
penyelesaian masalah itu bisa menyerupai bahkan melebihi manusia cara berpikirnya. Cara berpikirnya melebihi manusia bisa nantinya, sehingga nanti manusia itu sudah mulai akan tenaga-tenaga dan bantuan manusia sudah akan mulai terkurangi. Kemudian ya, nah ini seiring dengan berjalannya waktu ya, pengertian tentang kecerdasan artifisial atau AI terus mengalami perkembangan, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan ya. Jadi arti kecerdasan itu sendiri dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam prakteknya KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data mengenai pola serta membuat prediksi atau membuat keputusan secara mandiri. Artinya bahwa nanti dengan bantuan KA itu mesin atau dalam arti di sini komputer yang kita gunakan, yang di situ sudah kita memanfaatkan aplikasi AI KA, kecerdasan artifisial, itu semuanya bisa dilakukan oleh mesin. Mulai dari mungkin mengumpulkan data, terus nanti memproses, kemudian akan menghasilkan, dan hasil itu lebih akurat dan lebih efisiensi waktu karena akan lebih cepat, lebih cepat. Dan mungkin kalau kalian sudah pernah memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bantuan dalam artian kecerdasan artifisial atau misalkan AI generatif ya, kalian mungkin sudah memanfaatkan AI generatif, itu akan lebih cepat penyelesaian masalahnya ya. Kemudian berikutnya ya, nah karakteristik kecerdasan artifisial atau karakteristik AI bisa dikatakan begitu. KA belajar dari data atau machine learning. Artinya ya, KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Maksudnya begini, mesin KA itu yang termasuk di dalamnya adalah AI generatif, itu yang memanfaatkan tidak hanya kita tok, tapi orang seluruh dunia itu memanfaatkan AI. Dan setiap kita memberikan masukan itu akan menjadi data, bank data, atau menjadi database-nya di servernya AI sana. Sehingga nanti orang di ujung manapun bertanya, mungkin ada kaitannya dengan masukan yang kita berikan, ya kita berikan ke mesin tadi, ke AI tadi, itu akan dijawab. Jadi dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin itu dari orang-orang yang memanfaatkan AI generatif tadi, karena AI generatif kan banyak dan kecepatannya cepat sekali. Bahkan kalau kita tanya saat itu juga tidak menunggu bermenit-menit, hanya beberapa detik langsung dijawab. Itu karena apa? RAM-nya atau memorinya mesin komputer yang untuk AI itu besar, kapasitasnya besar. Nah, kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performnya. Artinya meningkatkan kemampuannya. Dari mana? Ya dari masukan orang-orang yang mengaktifkan atau menggunakan AI generatif tadi. Jadi kita memberikan perintah, memberikan masukan, kita misalkan upload suatu dokumen, diupload, setelah itu misalkan bacaan gitu ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada bacaan. Bacaannya itu dalam kalian simpan dalam PDF, diupload. Setelah diupload, di bawahnya kalian ketik promptnya, dari bacaan di atas tolong carikan
apa misalkan pokok nek bahasa Indonesia apa biasanya? Pokok pikiran gitu ya. Pokok pikiran dalam bacaan di atas. Nah, dari bacaan yang kita upload itu merupakan bisa dijadikan database oleh AI generatif itu sendiri. Dan nanti orang di tempat lain bertanya ada kaitannya kendala, ada kesamaan, dan dia sudah punya datanya, database-nya, tinggal di outputkan, dikeluarkan. Nah, itu gambarannya. Jadi dia selalu beradaptasi dan meningkatkan kemampuan. Dari situ sebetulnya dari feedbacknya itu dari masukannya si pengguna. Kemudian yang berikutnya, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, algoritma berarti berkaitan dengan ilmu matematika. Jadi langkah-langkahnya secara matematis perhitungan. Cuman kita tidak bisa melihat secara langsung ya bagaimana dia menghitung gitu ya. Tapi kalau kita belajar algoritma di matematika kita bisa. Kemudian yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan itu akan dikenali di pola, kemudian akan memberikan hasil secara otomatis. Nah, kira-kira itu gambar apa? Manusia dan robot saling berjabat tangan gitu ya. Kira-kira dari keduanya itu manakah yang lebih baik? Kira-kira, mana yang lebih baik kok dua-duanya? Kira-kira, manusia atau robot? Robot. Jadi tergantung nanti konteksnya ya. Artinya bisa jadi bahwa robot itu sudah ditanam di dalamnya berkaitan dengan kecerdasan artifisial, itu bisa melebihi kecerdasan manusia. Bisa jadi nantinya. Sekarang ini kita tahu sudah dikembangkan dan sudah mulai diproduksi, mau diterapkan. Ada yang namanya taksi terbang. Ada taksi terbang, jadi kayak helikopter tapi di 4 sudutnya itu ada baling-balingnya kayak drone itu loh ya. Kayak kalian senang kemarin kan ada yang pakai drone kan. Nah itu jadi kayak drone itu cuman nanti penumpangnya manusia, jadi taksi online. Atau produk mobil itu sekarang sudah mengarah ke semuanya dalam pengaplikasian pengemudinya itu otomatisasi, itu sudah mulai mengarah ke situ. Jadi setir nanti bisa otomatis, dia akan memperhitungkan jarak di depan itu berapa meter, nanti harus mengerem, kemudian kalau mau melanggar atau nyalip gitu ya, mendahului itu harus nanti dilawan arah dan belakang ada kendaraan berapa jauhnya meternya bisa mendahului dan seterusnya. Itu sudah tertanam di dalam mobil itu kecerdasan buatan, bisa memikirkan sampai ke situ. Kalau kita kan hanya feeling, ya feeling. Artinya feelingnya oh engko kira-kira nyandak gitu ya, nyalip nyandak gitu. Hanya kan gitu. Tapi dia sudah perhitungannya sangat akurat. Ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau kecerdasan artifisial yang mungkin nanti bisa ditanamkan di robot tadi, kemudian kecerdasan manusia, perbedaannya. Kalau KA itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Jadi instruksinya apa ya itu dijalankan. Ya. Tetapi kalau manusia itu tetap mempunyai perasaan. Jadi tidak hanya sekedar perintah, instruksi, tetapi tetap ada perasaan. Kemudian yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau kecerdasan manusia bisa belajar dari banyak hal yang berbeda dan dengan lingkungan melalui interaksi sosial.
Kita tetap makhluk sosial, tetap ada interaksi sosial dengan teman, dengan orang yang belum kita kenal, dengan orang tua, dengan anak kecil, itu tetap ada ada interaksi sosial. Kalau robot nggak ada, ya. Atau misalkan kita gambarkan aja kita dengan orang mungkin Jakarta ya. Kalau kita kan masih mengenal semacam kayak unggah-ungguh. Misalkan kita bicara dalam bahasa Jawa dengan orang yang lebih tua itu bagaimana, bicara dengan anak kecil bagaimana, bicara dengan teman sebaya bagaimana, gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu sama, gitu ya. Artinya tidak ada ikatan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Jadi yang data sudah tersimpan di dalamnya yang dipahami. Tetapi kalau manusia bisa memahami konteks yang luas, terpengaruh oleh lingkungan, oleh keadaan, ya, jadi lebih luas. Kemudian yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi pasti, hitungan pasti gitu ya. Tapi kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Itu etika. Jadi tergantung emosi, emosional kita, tergantung dari nilai moralnya. Apalagi sekarang itu kita lebih ditekankan pada karakternya. Karakter kita itu kan menyangkut banyak hal, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya, banyak. Nah, kemudian itu sedikit perbedaan antara KA dan manusia. Kemudian ini penting untuk diperhatikan bahwa KA, kecerdasan artifisial itu juga mengalami kadang itu salah, tidak selalu benar. Jadi kalau mungkin nanti kalian memanfaatkan dalam pembelajaran, ya, KA ini jangan selalu kita gunakan terus. Artinya apa? Kalau kita akan ketergantungan pada KA, daya pikir kita itu akan tumpul. Tetapi pada saat tertentu kita menggunakan KA boleh. Ya. Jadi itu, ya. Karena apa? KA itu tidak selalu benar. Artinya kalau kita memanfaatkan KA harus kita koreksi juga, harus kita refleksi juga. Jawaban KA itu kita refleksi, kita koreksi. Tepatkah dengan pertanyaannya? Sesuaikah dengan pertanyaannya? Kan gitu. Ya. Jadi jangan semata-mata langsung dikopas, gitu ya. Langsung kita gunakan. Tetap harus perlu sentuhan kita sebagai objek manusia. Karena apa? Kita tadi ada kelebihan emosional, kemudian ada etika, gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, komponen utama kecerdasan artifisial itu ada data, algoritma, model KA, infrastruktur, antarmuka, keamanan. Masing-masing bisa dibaca sendiri ya. Data itu merupakan bahan bakunya. Jadi sumber datanya itu juga dari yang menggunakan. Kemudian untuk menganalisis itu menggunakan teknik atau metode menganalisis data itu menggunakan algoritma. Kemudian untuk merepresentasikan itu menggunakan model KA. Infrastruktur itu adalah perangkat keras dan perangkat lunaknya. Tadi saya katakan servernya, nanti kalau Anda browsing servernya KA, gitu ya, servernya itu seberapa besarnya. Tidak hanya seperti komputer kecil ini, tetapi besar sekali, karena tadi RAM-nya besar, ya, RAM-nya besar. Tidak seperti komputer yang kita gunakan. Antarmuka itu interface-nya, penghubungnya antara manusia dengan mesin KA-nya, interface-nya. Artinya apa? Harus menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti.
antara manusia kita pengguna KA dengan mesinnya itu menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Kalian misalkan bicara dengan misalkan kalau bahasa Inggris mungkin kalian sudah ngerti ya. Misalkan dengan bahasa Jepang, ada orang Jepang datang ke sini, dia bisanya hanya bahasa Jepang, kalian bisa diajak bicara kalian dengan bahasa Indonesia. Kira-kira akan terjadi interaksi enggak? Tidak akan. Karena apa? Interface sebagai penghubung bahasanya sudah berbeda. Tapi ini bahasa mesin komputer akan diterjemahkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kemudian kita memberikan perintah, mesin itu juga akan mengerti bahasa kita, sehingga akan terjadi interaksi. Kemudian keamanan, itu untuk memastikan keamanan KA. Jadi sekarang itu banyak sekali digapi iklan-iklan dan sebagainya. Ini tadi pada prinsipnya semuanya adalah memerlukan masukan data, kemudian akan diproses. Setelah diproses akan menghasilkan output, keluaran, output hasil. Evolusi dan faktor pendorong perkembangan KA. Era simbolik itu awal KA muncul berbasis aturan logika. Kemudian pembelajaran mesin itu komputer belajar dari data-data yang dimasukkan. Kemudian deep learning, simulasi kerja otak manusia, deep learning. Lanjut. Nah, yang paling penting ini 3 subkategori kecerdasan artifisial. Ada ASI ngerti apa? Susu ibu. ASI, ada AGI, ada ANI. ASI, AGI, ANI. Dan yang paling tinggi tingkatannya itu adalah ASI. Itu kemampuannya melampaui batas kemampuan manusia, melampaui kecerdasannya. Itu menurut IBM ya, dari perusahaan tadi. Jadi ASI itu kan artificial super intelligence. Jadi super itu kan berarti lebih dari yang lain, melebihi kemampuan manusia. Kalau AGI itu setara dengan, jadi artificial general intelligence itu setara dengan kemampuan manusia, masih sama dengan kemampuan manusia. Tapi kalau ANI itu masih terbatas kemampuannya, masih terbatas. Nah, nanti ke depannya 10 tahun ke depan kita tidak tahu bahwa mesin-mesin, robot-robot itu akan kecanggihannya, kepintarannya itu akan melampaui kepintaran manusia. Sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita sebagai manusia harus bisa mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, jangan sampai kita nanti tersingkirkan. Ya. Tersingkirkan, apalagi yang cowok-cowok itu kan masa depan keluarga itu ada di punggung kalian, itu kan ya. Tapi nek cewek itu kan tidak wajib, tapi juga pinginnya kan jadi wanita karir kan gitu. Tapi yang wajib itu dalam keluarga adalah seorang ayah atau bapak, tulang punggung. Nah itu jangan sampai kita akan tersingkirkan, terpinggirkan. Kadang itu saya juga miris juga. Sekarang itu banyak sekali tempat-tempat atau jalan raya. Misalkan kalau Anda lihat pertigaan, perempatan itu kan ada yang namanya apa? Petugas apa? Sumpel tas itu kan ya. Nah, pengatur lalu lintas. Itu kan kadang saya mirisnya kalau jalan ramai sih saya nggak masalah. Artinya ada kemungkinan banyak orang yang akan memberi bersedekah kepadanya. Tapi kemarin saya ke daerah Karangpandan ya, itu saya lewat jalan sepi, sengaja jalan sepi.
itu ada di pertigaan, mungkin ada yang sudah tahu di pertigaan Layang itu ya. Nah, itu kan jalan sepi ya. Nah, jalan sepi itu pun kalau belok tidak terhalang apapun, di situ juga ada supel tas. Kadang saya miris, bisa begini, jalan sepi, kok ya enak tetap ada supel tas. Apakah banyak orang yang nanti akan memberi? Gitu ya. Nah itu karena apa? Ya keterbatasan untuk lapangan pekerjaan. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kecerdasan artifisial fungsinya ini ya, mesin. Kemudian ini ya. Nah, beberapa perangkat ya, perangkat KA generatif. Beberapa perangkat AI generatif. Ada ChatGPT, mungkin kalian sudah sering menggunakan, sudah ya, ChatGPT. Kemudian kalau membuat video, kalau ChatGPT itu kan berupa percakapan teks, bisa juga nanti pengembangannya untuk meminta membuatkan gambar, gitu ya. Kemudian video itu menggunakan bisa Filmora, Synthesia. Kemudian kalau notulen rapat itu bisa menggunakan Phaeton atau Nyola. Kemudian kalau penulisan banyak. Kemudian pembuatan gambar, pembuatan video. Nah, tadi saya sempat buat video, jadi berdiri ya. Misalkan kita seperti ini ya, diambil foto gambar, hanya gambar foto dari belakang, ya. Terus nanti kita buat jadi video. Jadi videonya bagaimana? Misalkan kalian nanti langsung berdiri tepuk tangan semua gitu ya. Itu bisa ya menggunakan gamma video AI gitu ya. Nah itu adalah toolnya. Tool itu perangkatnya. Misalkan menggunakan Gemini juga, maaf tadi menggunakan Gemini ya. Kalau gamma itu bisa untuk membuat presentasi, ya presentasi. Semuanya kalian sudah mungkin, saya yakin waktu SMP mendapatkan akun belajar ID gitu ya. Sehingga kalau kalian menggunakan Canva itu kan lebih kontennya atau lebih banyak gitu ya. Sama seperti kalau kita menggunakan Google tapi yang pro kan gitu ya. Kalau loginnya menggunakan belajar ID gitu ya. Itu adalah tool. Tool itu alatnya banyak ya, ada DeepSeek, ada Cici, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Gamma gitu ya. Kira-kira dari yang sudah kalian manfaatkan yang apa? ChatGPT hanya sebatas apa kira-kira? Untuk jawab pertanyaan toh. Misalkan tolong buatkan gambar itu sudah pernah belum? Belum. Nah, misalkan buat poster. Nah, ada saya misalkan ini kebetulan ada poster. Poster seperti ini itu bisa dari ChatGPT atau dari Gemini. Poster dibuat itu, lah bagaimana Pak nanti? Ya tergantung nanti kalian perintahnya atau promptnya. Kalau Gemini, ChatGPT tadi kan toolnya, alat bantunya, ya. Tapi nanti kalian mengilustrasikan, misalkan nanti ya ada gambar seperti ini. Silahkan ilustrasikan ke dalam promptnya atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di ChatGPT-nya. Ya. Nah, itu nanti saya yakin kalian itu mengilustrasikan promptnya atau perintahnya itu berbeda-beda. Ya. Jadi itu semua itu merupakan toolnya atau alat bantunya. Kemudian tinggal nanti kita mau buat apa itu disesuaikan dengan tool yang kita gunakan. Ya. Nah ini pengoperasian perangkat KA. Nah, jadi tergantung nanti kita menggunakannya ya. Lanjut ya, lanjut aja. Output tindakan umpan balik. Nah, tadi saya katakan bahwa KA itu tidak hanya sebatas kita di dunia pendidikan tok. Tidak hanya sebatas membantu menjawab pertanyaan. Kalau kita kesulitan menjawab pertanyaan tok,
tapi lebih luas. Bisa di bidang ekonomi dan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kemudian kebudayaan, itu bisa dimanfaatkan menggunakan AI atau aplikasi kecerdasan buatan, ya. Kesehatan, infrastruktur, kemudian industri, manufaktur, itu semuanya bisa. Nah, terus ini pekerjaan atau profesi. Kalau tadi bidangnya yang bisa nanti memanfaatkan KA itu bidang apa saja. Kalau sekarang ini adalah profesinya. Kalau kita nanti pandai lihat dalam KA, profesi apa yang bisa kita lakukan nanti atau kita tekuni, ya. Itu bisa bekerja di dalam analisis data, kemudian mesin learning, ya, atau perancang algoritma, kemudian menjadi peneliti atau riset, kemudian robotic engineer atau pengembang robotik. Sekarang itu juga sudah dipelajari, kalau di sekolah-sekolah yang unggulan itu ada tambahan robotik. Jadi pengembangan robot, ya. Pengembangan robot dari IC yang sekarang itu di luar negeri, bahkan Jepang itu sudah menerapkan restoran itu menggunakan robot. Cina juga ada. Artinya apa? Semua yang pelayan, kemudian yang tukang masak itu sudah dilakukan oleh robot. Tenaga manusia sudah tidak terpakai di situ. Nah, 10 tahun ke depan bayangkan seperti apa. HP aja sekarang teknologi HP itu sudah seperti apa. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, HP itu yang kita beredar di lingkungan kita, kisaran kita, itu HP hanya bisa untuk telepon, SMS. Sekarang sudah demikian, bisa kita gunakan HP itu dengan berbagai kebutuhan kita. Di dunia bisnis kita belanja cukup di rumah, ya, bahkan kita bisa COD, cek dulu kan gitu ya. Artinya kita tidak usah datang ke toko, pusat perbelanjaan, tidak perlu, kita cukup di sini gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi ya, termasuk saya agak percepat ya. Ini termasuk tadi ya. Nah, itu sedikit gambaran saya ya, gambaran tentang KA itu seperti apa, fungsinya nanti untuk apa. Itu kita harus punya pandangan luas, bahwa kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa KA itu tidak hanya membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, soal-soal saja, tetapi berbagai bidang dapat kita memanfaatkan KA atau kecerdasan artifisial. Kira-kira sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Belum? Punya gambaran ya? Halo? Halo? Nah, setuju? Setuju ya, jawabnya sepakat. Nah, sepakat? Ya setuju jawabnya. Jadi yang setuju jawabnya sepakat, yang sepakat jawabnya setuju. Sampai? Nah, delok wae. Kademen. Waduh, ruangannya AC kademen. Neng kelas sumuk sambar. Padahal nanti kita lebih sering ya, lebih sering itu pembelajarannya itu kalau sudah praktek itu di sini terus gitu ya. Jadi lebih. Jadi itu sedikit ya, ada gambaran ya tentang kecerdasan artifisial. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari tadi AI generatif. Jadi jangan hanya ChatGPT, banyak ya, AI generatif itu banyak yang tadi saya sebutkan. Tergantung kita mau membuat apa. Ya. Nah, itu kalau sudah tidak ada pertanyaan,
silahkan kalian nanti membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok seperti biasa kalian buat kelompok, kemudian diskusi dalam kelompok. Ya. Nanti setelah diskusi dalam kelompok, saya harapkan presentasi dan ada tanggapan dari teman-teman yang di belakang. Jadi ya, silahkan membuat kelompok dulu, gabung dengan kelompok. Ya. Dan nanti ini kelompoknya, tugasnya. Ya silahkan gabung dengan kelompoknya. Ya agak cepat. Ya cepat gabung dengan kelompoknya. Ya cepat mas. Gabung dengan kelompoknya. Ayo cepat. Mas. Kok malah tunggu? Ayo cepat. Gabung dengan kelompoknya. Agak cepat lari cepat sendiri. Agak cepat. Ayo. Ya cepat. Gabung dengan kelompoknya. Ya. Kayak ini loh. Terus setelah itu silakan diskusi. Jadi diskusi apa yang harus Anda diskusikan itu seperti yang di depan. Ya di depan. Ya, buat kelompok silakan didiskusikan. Nanti yang maju pertama, yang maju pertama, nggak apa-apa, biar cepat. Sudah ya, bergabung dengan kelompoknya, silahkan didiskusikan. Kemudian silahkan buat media untuk presentasi, bisa memanfaatkan AI generatif tadi, misalkan menggunakan Gamma AI, atau misalkan kalian menggunakan Canva juga boleh, ya, menggunakan Canva juga boleh. Yang penting silahkan masing-masing berdiskusi. Ya. Saya kasih waktu sebentar untuk kalian diskusi. Nanti saya harapkan ada yang mewakili dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Yuk maju yuk maju. Bisa aku di itu. Yuk rasa. Tambah kowe wes. Tambah nambah iki. Terima kasih buku. Ayo gabung lagi. Yuk mulia yuk. Kenapa yuk? Tak lebih syuting lagi. Lagi jauh nama pendek. Ya untung aku ngapain. Nama bodoh. Jawa. Gimana?
Rồi suy lại cả về bằng lòng đi đâu quẹo vào. Ông bỏ để tiêu tính nó đi sẽ không biết đi để chân nó đi đặt xin hả lui xin lui cái mấy nó vừa eo trên bên này yêu đặt gần đây lấy cái chấm xong silakan memberikan refleksi. Silakan perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas presentasi dari kelompok kami. Perkenalan dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Ira Erlina, saya dari kelas 10-7. Perkenalkan, saya Aurelia Kalisa Putri dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Lula Sudiana dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya
Perkenalkan, nama saya Safarina Putri dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Liliana Jessica dari Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi yaitu kecerdasan artifisial. Latar belakangnya adalah kecerdasan buatan AI memiliki latar belakang yang melibatkan ilmu komputer, matematika, statistika, psikologi, filsafat, dan teknologi. Untuk kemajuan dalam beberapa bidang seperti pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pengolahan bahasa alami memungkinkan pengembangan AI yang lebih canggih. Materi tugas penjelasan tentang kecerdasan AI yang berdefinisikan tentang definisi jenis prinsip dasar dan cara kerja, mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum atau bidang khusus. Definisi kecerdasan AI: kecerdasan buatan AI adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data, serta membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut. AI dapat memproses informasi dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, serta dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian, AI dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah yang kompleks. Jenis-jenis kecerdasan AI yang pertama, Nero atau AI lemah yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Kedua, General AI atau AI kuat mampu melakukan berbagai tugas seperti manusia. Yang ketiga, Super Intelligence atau AI yang jauh lebih cerdas daripada manusia. Selain itu, AI juga dapat dikategorikan berdasarkan kemampuan dan fungsinya seperti Reactive Mention atau AI yang hanya bereaksi terhadap input, Limited Memory atau AI yang dapat menyimpan informasi dalam catatan. Prinsip dasar atau cara kerja mengilustrasikan. Yang pertama, pembelajaran mesin, machine learning atau AI belajar dari data dan pengalaman untuk menghasilkan ilustrasi yang sesuai. Yang kedua, pengenalan pola, pattern recognition atau AI dapat mengenali pola dalam data untuk menghasilkan ilustrasi yang konsisten. Yang ketiga, generative model atau AI menggunakan model generatif untuk menghasilkan ilustrasi baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Keempat, neural network atau AI menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses dan menghasilkan ilustrasi. Yang kelima, data training atau AI memerlukan data pelatihan yang luas untuk mempelajari pola dan gaya ilustrasi yang diinginkan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, AI dapat menghasilkan ilustrasi yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ada jenis-jenisnya, yaitu kecerdasan. Data risetnya adalah seiring berjalannya waktu penggunaan AI semakin meningkat karena faktor kemajuan teknologi, ketersediaan data, dan biaya yang efektif. Penggunaan AI saat ini memperoleh data 68,7% bagi orang yang telah menggunakan AI dan 31,3% orang yang belum menggunakan sama sekali menggunakan AI. Contoh pemanfaatan AI di bidang umum, pelayanan pelanggan, chat
AI digunakan untuk membuat platform pembelajaran online yang personal dan efektif. Contoh pemanfaatan AI di bidang khusus. 1. Kesehatan. AI digunakan untuk menganalisis data medis dan membuat diagnosis yang lebih akurat. 2. Transportasi. AI digunakan untuk mengembangkan kendaraan otonom dan meningkatkan keselamatan jalan. 3. Pertanian. AI digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan membuat prediksi hasil panen. 4. Keamanan. AI digunakan untuk mendeteksi ancaman keamanan dan membuat sistem pengawasan yang lebih efektif. Jenis-jenis perangkat KA. Contoh perangkat AI, asisten virtual yang bisa dicontohkan seperti Siri, Google Assistant, Alexa. 2. Chatbot layanan pelanggan online. 3. Sistem pengenalan wajah, keamanan dan pengawasan. 4. Sistem pengenalan suara, asisten virtual dan perintah suara. 5. Kendaraan otonom, mobil tanpa mengemudi manusia. 6. Sistem rekomendasi e-commerce. 7. Robot industri manufaktur dan layanan. Perangkat AI lainnya TensorFlow, PyTorch, IBM Watson, Google Cloud Platform. Kesimpulan kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. AI memiliki berbagai jenis dan prinsip dasar cara kerja serta contoh pemanfaat di bidang umum atau pelayanan pelanggan, pemasaran, dan khusus kesehatan, transportasi. AI terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam berbagai bidang dan industri. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kak, saya mau AI sama Kak. Apa pertanyaannya? Yang nemu AI siapa? AI. Penemu AI atau sejarah, bisa dikatakan sejarah AI-nya, tapi kan mungkin saya sudah depan ya. Untuk penemu AI-nya itu tidak dapat dikaitkan dengan satu orang saja, karena AI adalah hasil dari kontribusi banyak ilmuwan dan peneliti dari berbagai bidang. Contohnya yaitu Alan Turing, John M. McCarthy, Marvin Minsky, Frank Rosenthal. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, apa? Oke, pengertian AI Kak. Pengertian AI bisa juga disebut teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Apakah ada yang lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh bertanya kok. Apa? Gimana? Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa Kak? Nama kelompok. Untuk nama kelompoknya kemungkinan kelompok. Kemungkinan nomor aja ya. Kami dari kelompok 1. Misalkan yang punya yang dimaksud punya ciri khusus kelompok hore atau kelompok orang ya. Tapi itu jangan ya. Tapi tidak urgent karena apa? Banyak ada kaitannya dengan kelompok aja tidak apa-apa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain ada enggak? Ada yang mau bertanya? Jika
Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kami tutup presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan di depan berkaitan dengan KA, ya, KA. Itu sudah saya harapkan sudah menarik, termasuk sudah bagus, termasuk dari teman-teman yang tadi bertanya. Cuman ada satu yang pertanyaan nama kelompok itu sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan materi. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu ya untuk presentasi untuk hari ini sampai itu. Kemudian untuk kelompok yang presentasi itu saya kira secara gambaran umum ya kita sudah paham, sudah ngerti refleksi kita bahwa yang namanya KA ya Mas atau AI generatif itu pemanfaatannya tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan. Tetapi tadi sudah saya sampaikan dan juga disampaikan teman kalian yang presentasi di depan bahwa AI itu satu, tidak hanya penemuan satu orang, tetapi itu mengalami perkembangan, ya, perkembangan. Kemudian yang kedua bahwa AI generatif atau KA itu tidak hanya sebatas sederhana apa yang kita bayangkan sekarang hanya untuk menjawab pertanyaan, tetapi lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Di samping itu juga ada profesi yang menekuni bidang KA, jadi lebih luas cakupannya. Itu ya untuk refleksi. Jadi ya gambarannya kita harus bisa mengembangkan tool ya. Tool itu kan alatnya. Kalau perintah-perintah kalian tadi ya saya gambarkan ini tadi ya. Tadi di depan saya gambarkan ini bahwa kalau kalian menggunakan ChatGPT itu kan perintahnya kalian ketikkan ya. Perintahnya. Itu yang kalian ketik itu perintah itu namanya prompt. Sehingga prompt yang kita ketikkan semakin lengkap itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Misal kalian membuat gambar misalkan promptnya, Mas, misalkan prompt atau perintahnya kalian hanya tolong buatkan gambar pemandangan gunung. Itu nanti hasilnya hanya sangat sederhana gambarnya. Tetapi misalkan kalian ada promptnya, perintahnya semakin kompleks, buatkan gambar gunung yang di atasnya ada matahari di waktu senja, kemudian ada jalan raya yang di sisi kirinya ada pepohonan yang rindang dan ada hamparan sawah beserta petani di situ, juga ada burung bangau dan seterusnya, bla bla bla. Artinya semakin lengkap prompt atau perintah yang kalian berikan akan mempengaruhi hasilnya nanti akan mendekati sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kuncinya itu. Membuat video juga sama. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan kan dari foto ya, foto memegang uang, setelah itu ada orang berdatangan gitu ya untuk meminta gitu. Nah, tapi tadi saya cari kok belum ketemu. Itu sedikit saja untuk refleksi dan juga untuk materi hari ini. Bisa kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan yang terakhir kali? Cukup? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada untuk hari ini cukup itu dulu. Nanti kalian bisa kembangkan di rumah ya, terutama aplikasi-aplikasi AI generatif
buat poster, buat video, tapi memanfaatkan AI generatif. Ya, memanfaatkan AI generatif. Ya, itu saja. Terakhir saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Medan nih bos. Foto lab. Sudah dimatikan. Nah, kemudian sebelum kembali ke kelas